Satin itu adalah sejenis tenunan atau weave ya, bukan kainnya. Oke, jadi rekomendasi kain untuk baju atau gaun pesta yang pertama itu adalah kain chantilly. Jadi chantilly ini adalah sebenarnya salah satu jenis dari lace atau renda. Dia itu pertama kali dipopulerkan di Prancis, di kotanya itu ada The City of Chantilly, abad ke-18. Fitur yang paling mudah kita kenali ya di kain chantilly itu adalah jenis lace ini dia itu halus banget ya. Jadi kalau teman-teman pegang itu sangat-sangat kelihatannya sih ringkih, tapi sebenarnya dia itu cukup kuat kok kalau misalkan kita pakai untuk gaun pesta. Kelihatannya itu sangat halus, sangat flowy, sangat elegan, sangat ringan, dan dia memiliki outline pattern dari masing-masing jenis kainnya. Dan paling sering kita lihat itu adalah motifnya tanaman, terus bunga-bungaan, dan terus nanti ada tambahan-tambahan mungkin seperti geometri-geometri tertentu. Detailnya itu sangat melimpah. Terus, nah gambar-gambar motif ini, motif bunga ini, motif floral ini tuh diletakkan di atas kain seperti jaring gitu ya, atau yang kita sebut seperti net. Dulu kain chantilly itu ditenunnya menggunakan benang sutra hitam, tapi sekarang kita ngelihat kain chantilly ini tuh disajikan dalam berbagai warna, bahkan yang pastel-pastel tuh juga banyak. Seperti yang kita tahu, cantiknya kain chantilly ini, mereka kan udah ada outline patternnya ya, udah ada outline polanya. Nah itu kan lebih cantik lagi kalau misalkan kita tambahin aplikasi gitu ya. Contohnya itu ada bisa kita payet, pakai beads, atau pakai aplikasi lainnya. Mungkin teman-teman mau pakai bunga dari laser cut, it's okay. Oke, kain yang kedua yang paling populer itu adalah kain satinnya. Biasanya nih teman-teman lihat kain satin itu dipakai untuk innernya gitu ya, bagian dalamnya. Jadi mungkin nanti dalamnya itu ada basic dress, baru nanti ada kain chantilly atau nanti ada kain brokat atau apapun itu. Tapi biasanya memang satin itu adalah untuk bagian dasar dari pakaian pesta. Sebenarnya kalau kita mengacu dari keilmuan textile design, satin itu adalah sejenis tenunan atau weave ya, bukan kainnya. Tapi memang sekarang kita paling sering dengar satin itu sebagai kain. Tapi kalau teman-teman mau tahu, satin itu aslinya adalah sejenis tenunan atau weave yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Ya, jenis weave atau tenunan yang ada dalam proses textile design itu yang pertama ada satin tadi, terus yang kedua ada twill, dan yang ketiga ada plain weave namanya. Nah kemudian kain yang pola tenunnya, tenun benangnya ya, itu menggunakan satin sehingga kita biasa sebut kain satin, itu punya karakteristik kainnya itu shiny dan juga dia tuh halus. Nah terus kain-kain satin modern ya masa kini itu memang bisa dibuat oleh campuran dari kain polyester dan kain rayon menggunakan filaments yang panjang. Nah terus satin apa sih bedanya sama silk? Jadi kalau misalkan satin itu adalah jenis tenunan atau weave dalam membuat sebuah kain. Kalau misalkan silk itu adalah nama dari sebuah fiber. Fiber silk itu bisa digunakan untuk melakukan weave satin, tapi bisa juga untuk weave yang lain. Misalkan weave untuk plain weave atau tenunan untuk twill. Oke, jadi kita udah tahu ya, 3 jenis weave dalam pembuatan kain itu adalah satin, twill, dan plain weave. Nah, terus kita juga mesti tahu kalau misalkan untuk bikin satin itu nggak mesti dari fibersnya silk ya, tapi bisa juga dari fibers yang lain, misalkan man-made fibers, kayak gitu. Makanya kita bisa lihat ada yang namanya polysatin atau polyester satin. Pokoknya teman-teman lihat kalau misalkan sebuah kain itu dibikinnya, tenunannya itu adalah tenunan satin, nanti hasil yang akan didapatkan itu kainnya apa? Kainnya shiny, kainnya halus, terus kainnya ada beberapa yang cukup elastis juga. Dia itu nggak gampang kusut, nggak gampang wrinkle gitu ya. Terus dia juga cantik kalau kita ngelakuin drapery ya, kita ngedraping gitu kain di manekin atau di tubuh manusia. Apalagi untuk ambil dari sisi biasnya atau diagonalnya, miringnya itu bakal cantik banget. Dan teman-teman harus tahu kalau jenis kain ini itu sangat-sangat durable. Jadi dia tuh tahan. Dan biasanya memang kalau kain satin itu bagian sisi right side-nya atau sisi yang depannya itu dia halus,
sisi belakangnya itu dia agak dull. Dull itu kayak agak kasar gitu ya. Pada dasarnya dulu kain satin itu dibikin dari fibers silk, dari filamen panjang yang diambil dari silkworm cocoon. Supaya nggak bingung, ini ada istilah-istilahnya. Filaments itu adalah serat yang didapat dari dalam tubuh hewan. Contohnya itu tadi yang ada di silkworm cocoon untuk pembuatan kain silk. Terus yang kedua, ada fibers, itu untuk serat. Yang ketiga, ada weave, itu untuk tenun. Yang keempat, ada istilah yarn. Yarn itu adalah benang yang akan digunakan untuk menenun menjadi sebuah kain. Oke, jadi silkworm cocoon tadi itu adalah kepompong ulat sutra. Terus, jenis kain yang ketiga itu adalah tulle. Kalau di pasaran, kita bisa lihat ada dua jenis tulle. Ada tulle yang agak kasar, ada atau kaku, ada tulle yang halus ya. Jadi kalau tulle itu adalah kain ringan yang punya struktur, tekstur itu seperti net. Dia punya struktur seperti jaring dan punya polanya sendiri. Sekarang kita bisa lihat tuh itu banyak banget jenis warnanya. Teman-teman tinggal pilih mana yang paling cocok. Bisa digunain untuk finishing baju, bisa digunain untuk aksesoris atau untuk hiasan-hiasan tertentu. Pokoknya penggunaannya itu sangat bervariasi. Even kayak lapisan-lapisan juga bisa supaya kelihatan lebih mengembang ya dressnya. Yang paling aku suka dari kain tulle ini, dia itu bisa memberikan volume pada kain, pada pakaian yang kelihatannya itu multi layer ya, banyak layernya, tapi dia tetap ringan dan nyaman digunainnya. Dulu tulle itu dibuat dari silk, tapi sekarang itu bisa menggunakan berbagai jenis fibers. Ada yang menggunakan silk blends atau campuran dari silk, ada yang menggunakan nylon, ada yang pakai rayon, ada yang pakai acetate, ada yang juga dicampurin sama leftain, ada efek stretchingnya. Cara paling mudahnya untuk bekerja sama tiga kain ini, menurut aku itu kita lihat inspirasi, kita suka arahan yang mana, terus baru deh kita coba untuk membuat gaun pesta sesuai dengan preferensi kita. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan tentang rekomendasi kain yang bisa digunakan untuk membuat gaun atau pakaian pesta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao.